Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bacaan leksionari dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop kita pada hari ini mengisahkan perselisihan yang terjadi di antara Paulus dengan rekan sepelayanannya yaitu Barnabas. Apa sih masalah yang membuat mereka berselisih? Kita tadi sudah membaca di ayat 37 sampai 38. Persoalannya adalah ketika Paulus mengajak Barnabas untuk kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah mereka dirikan dalam perjalanan sebelumnya, Paulus ini tidak ingin mengikut sertakan Yohanes Markus, tetapi Barnabas ingin mengikut sertakan Yohanes Markus. Nah, siapa Yohanes Markus ini? Yohanes Markus adalah seseorang yang juga pernah menyertai Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan pelayanan mereka. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita juga membaca, Yohanes Markus pernah melakukan salah satu hal yang melukai hati Paulus, yaitu ketika bersama-sama mereka berada di pelayanan di Pamfilia, Yohanes Markus ini tiba-tiba meninggalkan mereka. Nah, memang kita tidak mendapatkan catatan apa alasan sesungguhnya Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan juga Barnabas. Tetapi barangkali hal itulah yang membuat Paulus merasa bahwa kalau dulu saja Markus meninggalkan kami, maka bukan tidak mungkin kan di perjalanan selanjutnya Markus akan melakukan hal yang sama. Nah, tetapi Barnabas punya pandangan yang lain. Dia justru ingin mengikut sertakan Markus di dalam perjalanan ini. Nah, memang kita tidak mendapatkan catatan terkait apa sih alasan Barnabas ingin mengikut sertakan Markus. Tetapi, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kolose 4 ayat 10, di situ kita mendapatkan informasi bahwa Markus ini ternyata adalah keponakan dari Barnabas. Nah, bisa jadi hubungan kekeluargaan ini mempengaruhi pandangan Barnabas. Mungkin Barnabas merasa bahwa sebagai seorang paman, dia ingin memberikan kesempatan kedua bagi keponakannya. Dia ingin memberikan bimbingan yang lebih lagi untuk keponakannya. Nah, tapi inilah yang terjadi di antara Paulus dan Barnabas. Terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun pemikiran Paulus dan Barnabas, kita tidak sedang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi sungguh disayangkan bahwa karena perbedaan pandangan ini, akhirnya Paulus dan Barnabas memutuskan untuk berpisah. Paulus akhirnya mengajak Silas untuk berkeliling ke Syria dan Kilikia, sementara Barnabas tetap dengan pendiriannya. Dia mengajak Yohanes Markus untuk berlayar ke Siprus. Jadi dua sahabat yang dulu kompak di dalam segala hal, mereka juga kerap kali bersama di dalam pelayanan, tetapi secara fisik mereka akhirnya terpisahkan oleh jarak.
bahkan hati mereka juga terpisahkan oleh konflik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh sedikit berimajinasi nih, apa ya yang kira-kira ada di dalam pikiran Lukas yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini ketika dia mencantumkan kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas? Apa yang ingin disampaikan oleh Lukas pada setiap kita? Saudara, tentu kisah ini ditulis bukan sebagai sebuah anjuran bahwa ya tidak apa-apa berselisih di dalam pelayanan. Bukan. Tapi Lukas ingin mengemukakan sebuah realita bahwa di dalam setiap relasi tentu ada pasang surutnya. Tidak hanya relasi di dalam pelayanan, tapi juga relasi di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam hidup bermasyarakat. Kisah Paulus dan Barnabas mengajak kita untuk menyadari bahwa di dalam perjalanan pelayanan, kita bisa berbeda pendapat dan juga pandangan dengan orang lain. Tapi, hendaknya kita menghadapi setiap perbedaan itu dengan hikmat Tuhan. Kita selalu membuka ruang untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kita juga selalu membuka ruang untuk berdialog. Dan terutama juga kita boleh belajar untuk menyampaikan pendapat kita dengan penuh pengendalian diri. Fokusnya tentu bukan bagaimana supaya pendapat saya itu bisa goal, tapi bagaimana supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam pelayanan, ataupun juga di dalam setiap relasi yang kita jalani. Nah, maka saudara, jangan biarkan ego dan kepentingan diri itu menguasai kita. Tapi biarlah Tuhan dan kehendaknya yang terus menjadi fokus dari setiap relasi yang kita bangun. Sehingga kiranya di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam segala relasi, kita boleh terus menjadi seorang yang mau belajar untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, dan dipenuhi dengan pengendalian diri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman pada hari ini kami kembali diajar bahwa perbedaan pandangan dan pendapat sangat mungkin terjadi di dalam setiap relasi yang kami jalani. Tetapi jangan biarkan perbedaan itu menghancurkan relasi kami. Tapi sebaliknya, kami bisa menghadapi setiap perbedaan dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami mau belajar untuk mendengar, kami mau belajar untuk memahami, dan terutama kami juga mau belajar mendengar dan juga mencari kehendak Tuhan. Supaya kami tahu di tengah segala perbedaan, hal apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.